Maaf Pak Russell, saya mungkin sedikit tidak sopan karena sudah mencampur adukkan kerjasama baru kita dengan masalah pribadi. Tapi saya sangat penasaran dengan kebenaran pernikahan mereka. Saya menerima foto-foto ini dari Gracia, sahabat karib saya dari Australia. Dia berteman dengan Peter, tangan kanan asisten pribadi Rusty. Apakah ini semua benar? Ucap Arina dengan wajah resah dan penuh tanda tanya. Kami baru saja selesai mengadakan meeting setelah ayahnya, pemilik properti terbesar di kota X, mengajakku bekerja sama untuk membangun perumahan elit baru yang dilengkapi dengan segala fasilitas umum. Arina adalah wakil direktur di perusahaan ayahnya. Dia pintar dan berpengalaman, sehingga dia mewakili ayahnya untuk mengurus kerjasama yang kami sepakati kurang lebih sebulan yang lalu. Jantungku tersentak keras melihat foto dari ponsel Arina yang dia berikan padaku. Elia, dia menggunakan baju pengantinnya dan dia terlihat sangat cantik dan murni. Senyumnya sangat manis dan tatapan sendunya yang lembut terlihat berbahagia menatap seseorang. Jariku terasa berat untuk menggeser melihat ke foto berikutnya. Apakah mereka sudah menikah? Gumanku berdebar sakit. Aku terpaku lama, menahan napasku yang terasa sesak untuk kutarik. Pak Russell, apakah itu benar? Saya sangat terkejut mengetahuinya. Kenapa Rusty tidak memberitahukannya kepada saya? Ucap Arina terlihat sedih. Elia, desahku mengucapkan namanya dengan perasaan yang gelisah. Aku memberanikan diri untuk melihat foto-foto berikutnya. Mataku tidak bisa berpaling. Perlahan-lahan, aku memastikan semua foto dengan perasaan berdebar-debar. Mereka menikah, gumanku tidak percaya. Rusty mencium bibir dan kening Elia di hadapan pastor dan semua tamu yang hadir. Hanya itu foto yang paling melekat di benakku dan di hatiku dari sekian foto-foto kebahagiaan yang dikirimkan. Elia, kenapa? Apakah kamu sudah melupakanku? Apakah tidak ada sepatah kata untuk semuanya? Pikirku sakit. Rusty, dia tidak memberitahuku. Apa maksudnya? Pikirku merasa dia sudah tidak menganggapku sama sekali. Ayah dan ibu dan orang tua Elia, apakah mereka sudah tahu pikirku tidak senang? Apakah mereka menyembunyikan semuanya dariku? Elia, geramku lagi. Aku menahan diri untuk tidak emosi dan berteriak. Aku tidak ingin melihat Arina melihatku sakit dan terluka. Dan dia sepertinya sangat kecewa mengetahui Rusty telah menikah dengan Elia. Arina, kapan kamu menerima foto ini? Dan kapan pernikahannya? Ucapku membuat Arina menatapku bingung. Gracia mengirimkannya sejam yang lalu dan mengatakan pesta pernikahannya 2 minggu yang lalu. Dan dia hadir pada saat acara pernikahan tersebut. Apakah Pak Russell sama sekali tidak mengetahuinya? Ucapnya penasaran. Ya, Rusty tidak memberitahuku. Tetapi kelihatannya semua itu memang benar. Ucapku menghela napasku dengan berat. Aku dan Arina tidak bisa mengutarakan apa yang ada di benak kami masing-masing setelah mengetahui pernikahan Rusty dan Elia. Jadi aku segera mengalihkan percakapan dengan mengajaknya membahas semua hal yang menyangkut proyek pembangunan di pertemuan atau meeting selanjutnya. Bos, jangan terlalu banyak minum. Besok kita harus kembali ke kota B. Banyak urusan pekerjaan di sana yang harus bos tangani dan beberapa pertemuan yang harus bos hadiri juga.
mengenai foto-foto tentang Rasdi dan Arina di Australia waktu itu. Sepertinya Nona Kanaya bersih, tidak ada sangkut pautnya dengannya. Informan yang kita sewa memberitahu jika dalang dan sumber sebenarnya berasal dari negara luar, dan mungkin itu dari orang-orang di sekitar bos Rasdi di Australia. Pekerjaan mereka sangat rapi, sehingga sulit untuk mencari semua data yang telah mereka hapus dan singkirkan, ucap David menjelaskan dengan baik. David, Elia, mereka menikah, ucapku mengulang lagi. Aku menatap David dengan hampa. Aku sudah mengatakan beberapa kali padanya, juga saat ibuku menangis, meminta maaf untuk Rasdi. Saat aku bertanya soal pernikahan mereka kepada ibuku, ibuku memintaku untuk bisa melepas Elia. Russell, kamu akan mendapatkan wanita lain yang jauh lebih baik dari Elia, ucap ibuku berusaha menghiburku. Aku menahan rasa amarah yang tidak pernah kusangka, yang tiba-tiba saja meluap padanya. Dan ini pertama kalinya aku membentak ibuku. Apakah anakmu hanya Rasdi, dan dia satu-satunya di hatimu? Seruku dengan dingin, sehingga ibuku langsung menjerit dan menangis sedih. Russell, maafkan ibu nak, isaknya sedih. Tapi aku tidak peduli, dan langsung mematikan ponselku. Aku tidak bisa menerimanya sama sekali, dan bertekad untuk tidak pernah memaafkan Elia. Maaf bos, tolong lupakan gadis kecil itu. Bos Rasdi pasti memiliki segala cara sehingga Elia bisa menerimanya, ucap David mencoba membuatku mengerti. Tolong tenangkan hati bos, jangan jadikan ini sebagai beban perasaan. Masalah hati sangatlah rumit, dan saya tidak ingin bos terpuruk dengan penolakan Elia, ucap David. Aku menatap air laut di tepi pantai yang gelap dengan mata yang kosong, sementara David duduk di atas pasir di sampingku. Dia terdiam dengan sebotol bir di tangannya, karena aku sama sekali tidak merespon apa yang dia telah ucapkan barusan. Malam ini terakhir kalinya aku merebahkan diriku di atas pasir. Aku terkejut, kenapa aku bisa sedikit pusing dengan sebotol anggur. Aku akan melupakanmu Elia, tetapi aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dendamku menatap langit penuh bintang yang seakan tertawa mengejekku. Jantungku sesak, merasakan semua perasaan yang berkecamuk. David, mereka sudah menikah 2 minggu yang lalu. Kekehku dengan mata memerah, membayangkan apa yang sedang Elia dan Rasdi lakukan saat ini. Elia, kamu kejam, kamu tidak menepati janjimu, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu, teriakku keras, melepaskan luapan rasa sakit yang tidak bisa kutahan lagi. Sementara itu, pukul 7 pagi, di kediaman besar Tuan Raymond di kota Perth, Australia. Sayang, aku harus berangkat ke perusahaan. Sesuatu telah terjadi. Kita harus menunda bulan madu kita, ucap Pak Rasdi sambil memasukkan semua berkas-berkasnya ke dalam tas kerja dan laptopnya. Apa yang terjadi? Ucapku bingung lalu memberikannya roti isi daging, sarapan untuknya. Seseorang melakukan kecurangan di bagian pemasaran, penjualan dan permintaan tinggi, tetapi pembayaran tidak sesuai dan tersendat. Sepertinya seseorang sudah sengaja dan ingin bermain-main denganku, balasnya cepat. Aku segera membantunya memakaikan kemejanya dan merapikannya, sementara dia buru-buru makan sambil berdiri. Jangan buru-buru, nanti keselak, ucapku memperingatkannya. Aku harus pergi, biar nanti Rice yang mengurus makananku di perusahaan. Kamu tidak apa sendirian di rumah hari ini, ucapnya sebelum pergi. Tidak, aku akan santai bersama Bibi Mariana dan yang lainnya. Ucapku tidak ingin dia memikirkanku. Sayang, kamu tidak marah tentang bulan madu kita yang batal, ucapnya sekali lagi. Tidak, kita akan melakukannya jika pekerjaanmu sudah beres.
dan kita bisa tenang jika tidak ada masalah, balasku kalem. My darling, kamu sangat perhatian, ucapnya lalu dengan rakus meraupku. Elia, aku akan merindukanmu seharian ini, ucapnya di sela-sela cecapannya. Aku melepas kepergian Pak Rasdi bersama Rais di teras. Hati-hati di jalan dan cepat pulang, seruku melambaikan tanganku kepada mereka. Iya, jangan kemana-mana dan telepon aku jika ada yang penting, pesan Pak Rasdi sambil melepaskan senyum manisnya padaku. Sudah 2 minggu aku mengurusnya, dan aku tidak membiarkannya pergi jauh dariku. Tiba-tiba berpisah pagi ini membuatku merasa sepi dan kehilangan. Aku tidak ingin dia sakit dan jauh, karena walau bagaimanapun, hanya dialah teman dan milikku satu-satunya di negara ini. Seminggu tidak terasa telah berlalu. April, Bibi Meriana dan kakak ipar, ponakan serta kerabat yang lainnya selalu menemaniku di rumah saat Pak Rasdi bekerja. Kami bercerita, memasak, dan berjalan-jalan di kebun anggur, serta berbelanja di pasar ke kota terdekat. Matilda juga sibuk seperti Pak Rasdi dan Paman Raymond. Matilda dan ayahnya Paman Lu terkadang pergi dan pulang bersama dari kilang anggur, cabang perusahaan anggur Paman Raymond yang lainnya. Tetapi Matilda sering sengaja mengejekku saat kami berpapasan berdua jika orang lain tidak ada. Oh, kasihan sekali kamu Elia, wanita kesepian. Malam pengantinmu hampa karena suamimu sakit. Lalu bulan madu batal, dan sekarang kamu hanya bisa menunggu tanpa tahu kapan Rasdi pulang. Siapa tahu Rasdi saat ini malah asik-asikan berduaan dengan wanita lain. Di luar sana ejeknya tersenyum sinis memanasiku. Aku menantangnya dengan berani. Matilda, suamiku selalu mengabariku setiap saat dan tiap jam, di mana dan apa saja yang dia lakukan setiap harinya. Jaga bicaramu sebelum kulaporkan ke Bibi Meriana, karena kamu ingin menghasutku lagi. Ancamku ketus dan menatapnya marah. Matilda segera berlalu dengan tatapan kebenciannya padaku. Memang Pak Rasdi selalu pulang di malam hari, sama seperti Paman Raymond yang juga pulang di malam hari. Jadi aku tidak ingin curiga dan memikirkan yang tidak-tidak. Beberapa minggu ini dia pulang telat ke rumah, bahkan kadang terlalu larut sampai di tengah malam. Aku selalu mendapati diriku dalam pelukannya di pagi hari. Dan sebelum dia bangun dan berangkat bekerja, pagi-pagi sekali aku langsung bangun dan membuatkan sarapan untuknya. Dia terlihat sedikit lebih kurus dalam beberapa minggu karena terlalu sibuk bekerja dan begadang. Urusan di perusahaan sudah hampir selesai sayang. Kami sudah menemukan pelakunya. Mereka sudah sengaja merencanakan korupsi yang besar untuk menjatuhkanku, ucapnya pagi tadi sebelum berangkat bekerja. Masalah perusahaan sudah selesai dan orang-orang yang sudah curang sudah dijebloskan ke dalam penjara. Malam ini aku cepat pulang, dan besok pagi kita bisa pergi berbulan madu dan bebas menikmati tempat-tempat indah yang belum kamu singgahi di negara ini, janjinya sambil mengecupku dengan lembut. Dia sangat bertanggung jawab Elia. Aku bangga memiliki anak sepertinya, puji Bibi Meriana saat kami curhat di taman bunga di rumahnya. Dan aku senang membantunya membersihkan semua bunga dari rumput-rumput liar yang mengganggu. Malam ini semoga dia cepat pulang, pikirku. Aku bersemangat menunggu dan ingin melayaninya malam ini. Pukul 7, 8, 9, 10 dia belum pulang, dan pesannya tiba-tiba masuk saat pukul 11 malam. Sayang, tidurlah terlebih dahulu. Aku sudah di jalan pulang bersama Peter. Maaf sudah tidak menepati janji kepadamu, ucapnya membuatku sedih. Sedari tadi aku sudah sangat kesal dan sangat bersabar menunggunya. Tetapi setelah mendapat satu pesan saja darinya, aku merasa semua kekesalanku segera menghilang padanya. Aku merindukannya.
Aku ingin sekali kami bertemu dan bercerita di malam hari sebelum kami tertidur bersama. Karena sebelum-sebelumnya dia selalu mendapatiku sudah tertidur karena terlalu lelah menunggunya. Seminggu yang lalu, saat April menceritakan kisah malam pertamanya bersama Jordan, aku sangat malu dan tersipu-sipu mendengarnya. Aku ingin menceritakannya ke Pak Rasdi tentang malam pertama mereka, tetapi selalu saja tidak sempat. Jadi malam ini aku bersabar menunggunya. Aku ingin menyambutnya. "Elia, kamu belum tidur sayang?" serunya kaget. Saat aku langsung membuka pintu kamar, begitu aku mendengar langkahnya sudah mendekat ke pintu. Aku rindu balasku meminta pelukannya. "Darling," sambutnya tersenyum mesra, lalu membawaku ke pelukannya. "Elia," ucapnya terhenti saat jemarinya tanpa sadar menyelinap ke balik gaun tidurku. Aku memerah membalas tatapannya, dan senyumnya yang tertahan di wajah tampannya membuatku tersipu. "Biasanya ditutup," bisiknya mesra. "Sudah, lepaskan tanganmu." Aku sengaja, karena aku ingin membantu memandi. Balasku tidak bisa mengelak. Tatapan akalnya tidak lepas-lepas memandangku. "Segera sayang, ayo sebelum kamu berubah pikiran," ucapnya bergegas bangkit, lalu buru-buru membuka semua yang melekat padanya. Aku malu dan sangat gerah melihatnya bersemangat, dan dalam sekejap mata dia sudah seperti bayi yang besar. "Sayang, sini ku gendong," dia bernyanyi sambil meraihku. Ini memalukan, seruku kesal dan malu menatapnya. "Jangan merusak kebahagiaanku," balasnya cemberut, lalu membawaku dengan mudah ke dalam kamar mandi.